Perkenalkan, nama saya Alben Nursaki, NPM 2355201148 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan klasifikasi gambar hewan menggunakan Orang Data Mining. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi Orange-nya, kita siapkan foldernya, ada 3 di sini. Nah, di sini ada gambar hewan yang terdiri dari 3 subfolder. Yang pertama ada gambar anjing, gambar burung, dan gambar kucing. Dan setelah itu tadi kan sudah menyiapkan 30 gambar. Setelah itu kita di sini masuk ke aplikasi Orange. Langkah pertama, saya menggunakan widget import. Kita masukkan dulu widget importnya, Emacs. Habis itu untuk memasukkan dataset gambar hewan, dataset yang digunakan berjumlah 30 gambar. Terdiri dari 3 kelas, yaitu anjing, kucing, dan burung. Kita masuk ke import Emacs. Kita masuk. Nah, di sini harusnya kita masuk ke subfolder untuk mencari gambar hewan. Langsung kita select aja. Nah, nanti datanya sudah termasuk ke dalam ini tabel width. Setelah kita memasukkan ke 30 gambar tersebut, kita masuk ke bagian image embedding. Kita letakkan aja di bagian sini. Nah, tunggu bentar. Nah, selanjutnya data gambar yang telah diimpor diproses menggunakan image embedding. WebGet ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur gambar dengan memanfaatkan Convolutional Neural Network atau lebih disebut CNN, sehingga gambar dapat diolah oleh model klasifikasi. Nah, kita masuk ke sini bagian ini. Kita rapikan dulu. Kemudian saya menggunakan data sampler untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih dan diuji menggunakan data yang berbeda. Nah, di sini saya memasukkan data sampler. Kebanyakan ini. Remove. Terus kita sambungkan kabelnya. Kita masuk centang. Bisa dilihat baiklah, kita masuk ke tahapan berikutnya. Kita masuk ke bagian model untuk mencari neural network. Kita masukkan di bagian sini. Kita masukkan kabelnya. Kita pasang kabel. Setelah itu, data latih di sini dari data sampler selanjutnya digunakan untuk melatih model neural network. Nah, pada tahap ini model belajar mengenali pola dari fitur gambar untuk membedakan kelas anjing, kucing, dan burung. Kita lihat. Nah, di sini ada settingannya. Bisa dilihat. Setelah itu kita masuk ke bagian evaluate. Kita cari. Di sini kita masukkan prediction.
Boleh diletakkan di mana aja. Kita letakkan di bagian bawah. Setelah itu kita masukkan composition metric. Setelah itu kita cari Emacs viewers. Kita letakkan atas saja. Terus kita sambungkan kabelnya. Kita rapikan. Baiklah, sebelum saya memasuki pengujian dari ini, saya akan menjelaskan di prediction. Setelah model dilatih, widget prediction digunakan untuk menghasilkan prediksi kelas pada data uji. Dan untuk composition matrix, hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan composition matrix untuk melihat akurasi model serta kesalahan klasifikasi pada masing-masing kelas. Untuk Emacs viewers, terakhir Emacs viewer digunakan untuk melihat gambar beserta hasil prediksi kelasnya secara visual. Baiklah, kita mulai menguji ke bagian import Emacs. Tekan import Emacs. Terus kita tekan reload untuk melihat. Kita tekan Emacs viewer. Bagian sini sudah terlihat jelas, walaupun gambarnya belum muncul, tapi ini sudah benar. Baiklah, sini saya akan menjawab 4 pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Untuk yang jawaban pertama, di sini saya akan menjawab perbedaan dataset training dan dataset test atau sesuai data sampler. Pada praktikum ini, dataset dibagi menjadi data latih, training, data, dan data uji atau lebih disebut dengan testing data. Menggunakan widget data sampler, data latih digunakan untuk melatih model agar mengenali pola dan fitur gambar, anjing, kucing, dan burung. Sedangkan data uji digunakan untuk menguji performa model menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pemisahan ini penting agar evaluasi model bersifat objektif. Jika data latih dan data uji sama model, bisa terlihat sangat akurat karena hanya menghafal data atau disebut overfitting dan tidak mampu mengenali data baru. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 2. 3 widget utama dalam proses pemodelan CNN sesuai workflow. Di sini saya akan menjawab dalam proses pemodelan CNN pada praktikum ini terdapat 3 widget utama, yaitu untuk ekstraksi fitur, pelatihan, dan model pengujian model. Untuk Emacs embedding atau lebih disebut dengan ekstraksi fitur, widget Emacs embedding digunakan untuk mengekstraksi fitur gambar menggunakan CNN. Pre-trained fitur ini kemudian digunakan sebagai input untuk proses pelatihan model. Dan di sini ada neural network atau lebih disebut dengan pelatihan model. Widget neural network digunakan untuk membangun dan melatih model klasifikasi berdasarkan data latih yang dihasilkan oleh data sampler. Model ini belajar membedakan gambar anjing, kucing, dan burung berdasarkan fitur yang telah diekstraksi.
dan prediction dan composition metric. Pengujian model with gate prediction digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih pada data uji. Selanjutnya, composition metric digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi berupa akurasi dan kesalahan klasifikasi pada setiap kelas. Saya akan menjawab di nomor 3 selanjutnya. Di sini ada jawaban akurasi model berdasarkan composition metric. Akurasi keseluruhan model diperoleh dari composition metric, yaitu perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan total data uji. Kelas yang paling baik diprediksi biasanya adalah kelas dengan ciri visual yang paling konsisten, misalnya burung. Sedangkan kelas yang paling sering salah diprediksi adalah anjing dan kucing karena memiliki kemiripan bentuk dan tekstur. Hal ini menunjukkan keterbatasan model akibat jumlah data yang sedikit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 4. Peran CNN pada image embedding dan alasan tidak melatih dari awal. CNN pada widget image embedding berperan untuk mengekstraksi fitur tingkat tinggi seperti bentuk, tekstur, dan pola visual dari gambar. CNN tidak dilatih dari awal karena jumlah data hanya 30 gambar, yang tidak cukup untuk melatih CNN dari nol. Oleh karena itu, digunakan CNN pre-trained agar proses klasifikasi lebih efisien, stabil, dan menghindari overfitting. Baiklah, di situ saya sudah menjawab pertanyaan sampai di nomor 4. Baiklah, saya tutup tugas akhir semester saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.